Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Saskia Ardianti. Perkenalkan, nama saya Rajuli. Di sini kami akan menyaksikan tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Sintong Aryan Hutapea yang berkaitan dengan apa sih indikator yang bisa dikatakan sebagai negara. Untuk kelanjutannya, silakan simak video kami. Sebelum kita mengetahui indikator apa yang dikatakan sebagai negara, maka kita perlu untuk mengetahui definisi negara, fungsi negara, unsur-unsur negara, tujuan negara. Yang pertama yaitu definisi negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa fungsi negara, yaitu: pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan, dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Contoh, TNI menjaga perbatasan negara. Fungsi kedua yaitu fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contoh, setiap orang yang melakukan tindakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. 3. Fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang keempat yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Ada juga unsur negara tadi, yaitu pertama ada penduduk. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal atau juga kesepakatan dari diri sendiri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ada wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara, dan juga laut. Pemerintah. Yang ketiga yaitu ada pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Keempat, yaitu kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara. Dari ketiga unsur pokok tersebut, masih ada unsur tambahan disebut unsur deklaratif, yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut di atas merupakan unsur negara dari segi hukum, tata negara, atau organisasi negara. Yang terakhir yaitu ada tujuan negara. Tujuan negara menurut Miriam Budiharjo 2010 menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mengetahui apa saja indikator yang bisa dikatakan sebagai negara, saya akan serahkan pada Indikator untuk menentukan apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara berkembang atau negara maju melibatkan beberapa faktor. Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan. 1. Pertumbuhan per kapita. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran dan kemajuan suatu negara.
Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi daripada negara berkembang. 2. Pertumbuhan penduduk. Di negara maju, pertumbuhan penduduk cenderung kecil. Dengan begitu, sebaliknya, di negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi memerlukan keseimbangan antara sumber daya alam dan jumlah penduduk. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah jumlah tenaga kerja. Di negara maju, kesempatan kerja lebih beragam dan terbuka. Industri maju memungkinkan banyak penduduk terlibat dalam berbagai sektor. Sedangkan di negara berkembang, sektor pertanian dan perikanan lebih dominan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah angka harapan hidup. Di negara maju, pelayanan kesehatan dan taraf ekonomi baik, sehingga angka harapan hidup lebih tinggi, sedangkan di negara berkembang, angka harapan hidup biasanya lebih rendah. Yang kelima adalah mata pencaharian dan pemanfaatan lahan. Di negara berkembang, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Pemanfaatan lahan lebih berfokus pada pertanian, perkebunan, dan tambak. Sedangkan di negara maju, penduduk lebih banyak terlibat dalam sektor industri. Selanjutnya, ingatlah bahwa indikator ini membantu dalam penilaian kemajuan ekonomi, kualitas hidup penduduk, perencanaan pembangunan, dan perbandingan antar negara. Semua negara memiliki konteks unik dan penggunaan indikator ini harus disesuaikan dengan situasi masing-masing. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu entitas dapat dikatakan sebagai negara secara lengkap adalah: yang pertama adalah kedaulatan. Kemampuan untuk mengatur wilayahnya sendiri tanpa campur tangan eksternal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah pengakuan internasional. Diakui oleh negara-negara lain sebagai entitas berdaulat. Yang ketiga adalah pemerintahan yang efektif. Ada pemerintahan yang stabil dan dapat memberikan layanan dasar kepada warganya, termasuk hukum yang diterapkan secara adil dan di infrastruktur yang memadai. Yang keempat adalah wilayah yang jelas, memiliki batas wilayah yang diakui secara internasional. Yang kelima adalah populasi yang diakui, memiliki penduduk yang tinggal di wilayah tersebut dengan identitas dan kewarganegaraan yang diakui. Yang keenam adalah kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain, termasuk kemampuan untuk membuat perjanjian, menjalin hubungan diplomatik, dan bergabung dalam organisasi internasional. Yang ketujuh adalah kehadiran lembaga negara, seperti parlemen, sistem peradilan, dan institusi pemerintahan lainnya yang berfungsi dengan baik. Yang kedelapan adalah kontrol atas keamanan dalam negeri, memiliki kekuatan keamanan yang memadai untuk melindungi wilayah dan warganya dari ancaman internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, yang kesembilan, ada kesejahteraan ekonomi. Adanya kesejahteraan atau kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan mencukupi untuk mendukung kebutuhan hidup penduduk. Yang ke-10 adalah kehadiran simbol-simbol negara, seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan sejenisnya yang merupakan bagian dari identitas nasional. Indikator-indikator ini bersama-sama memberikan gambaran yang lengkap tentang status atau entitas sebagai negara. Namun, penting untuk diingat bahwa definisi negara dapat bervariasi, tergantung pada indikator ini bersama-sama memberikan gambaran yang lengkap tentang status suatu entitas sebagai negara. Namun, penting untuk diingat bahwa definisi negara dapat bervariasi tergantung pada pandangan politik, hukum, dan konteks sejarah masing-masing.
Baik teman-teman, segitu saja yang bisa kami paparkan tentang materi tersebut. Apabila ada yang kurang jelas atau kata-kata yang salah dalam video tersebut, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.